Ya, pemirsa, DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan Badan Keamanan Laut atau Bakamla Republik Indonesia menjadi mitra kerja Komisi 1 DPR. Bakamla diharapkan dapat melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Kita kembali ke Keiko Ranti dari gedung DPR MPR Jakarta. Ya, Keiko, bagaimana pengawasan dan juga kerjasama yang dilakukan dari DPR mengingat pasal 2 Perpres nomor 178 pada tahun 2014, Bakamla ini bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam. Keiko, silakan. Ya, wacana mengenai kemitraan antara Komisi 1 DPR RI dan juga Badan Keamanan Laut memang sudah lama diwacanakan. Sebelumnya Ketua Komisi 1 juga pernah beberapa kali menyinggung bahwa ia merasa kecewa karena Badan Keamanan Laut ini dianggap telat untuk diciptakan. Karena itu kemitraan ini harus dilakukan agar memperkuat posisi Badan Keamanan Laut sendiri agar bisa dapat menjaga perairan Indonesia dengan lebih baik. Dan ada pun kemitraan yang nantinya akan disahkan dalam rapat paripurna ini atas dasarnya tidak hanya dalam memperkuat dari sisi organisasi, namun juga dari sisi penganggaran Badan Keamanan Laut. Untuk diketahui bahwa untuk tahun 2016 ini anggaran Badan Keamanan Laut hanya sekitar 300 miliar dan menurut Komisi 1 ini sangat tidak cukup untuk kepentingan dan juga segala kebutuhan nantinya yang dilaksanakan oleh Badan Keamanan Laut dalam menjaga perairan Indonesia. Selain itu, Badan Keamanan Laut juga memiliki banyak fungsi, tak hanya menjaga perairan Indonesia, namun juga sebelumnya Badan Keamanan Laut juga sempat menciptakan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai illegal fishing. Dan semestinya fungsi Badan Keamanan Laut memang tak hanya di situ saja. Selain illegal fishing, Badan Keamanan Laut secara general juga mengurusi masalah pembajakan, perompakan, perusakan lingkungan, narkoba, terorisme, hingga perdagangan manusia. Untuk itu, dengan adanya penetapan kemitraan antara Komisi 1 DPR RI dan juga Badan Keamanan Laut ini, niscaya nantinya akan memperkuat posisi keamanan perairan Indonesia nantinya. Egan. Ya, dan juga yang bisa saya sampaikan bahwa Badan Keamanan Laut atau Bakamla mempunyai teknologi baru untuk mendeteksi adanya kapal ilegal yang masuk ke Indonesia. Ini tidak hanya keberadaan koordinat kapal, juga alat baru yang dinamakan Mona Lisa ini juga dapat mendeteksi secara rinci data dan asal negara tersebut. Peralatan kita, di mana kita berupaya mengembangkan kemampuan peringatan dini kita. Kita kembangkan sistem peringatan dini atau early warning system kita, agar kita bisa melihat apa saja yang ada atau yang bergerak di perairan Indonesia. Nah, peralatan ini adalah salah satu yang kita kembangkan. Meningkatnya angka kejahatan illegal fishing, penyelundupan narkoba, serta penyelundupan minyak ini menjadi fokus utama Bakamla. Kini Bakamla bekerja sama dengan Kanada untuk memakai satelit Mona Lisa bersama-sama. Adanya alat ini diharapkan penanganan illegal fishing dan kejahatan perairan lainnya dapat ditangani dengan terpadu. Nantinya dengan alat pendeteksi ini, segala kegiatan ilegal kapal di perairan Indonesia akan langsung ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut. Ini hanya salah satu peralatan kita, di mana kita berupaya mengembangkan kemampuan peringatan dini kita. Kita kembangkan sistem peringatan dini atau early warning system kita, agar kita bisa melihat apa saja yang ada atau yang bergerak di perairan Indonesia. Nah, peralatan ini adalah salah satu yang kita kembangkan, baru setengah tahun ini kita kembangkan, sehingga dengan kita lihat titik-titik merah, ya, titik-titik merah yang ada di sini itu adalah kapal-kapal yang kita duga melakukan suatu kegiatan tertentu. Ya, praktik-praktik pencurian ikan ini sudah sangat banyak terjadi dan merugikan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Susi Pujiastuti ini menegaskan bahwa ia punya perhatian yang sangat besar terhadap pencurian ikan. Dan bagi kapal-kapal yang ketahuan mencuri akan diledakkan di tengah laut. Berikut petikan wawancara dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang dicuplik dari program DBS to the Point. Jabatan saya yang mengharuskan saya melakukan ini, Pak Don. Iya. Indonesia ini dicuri sudah bertahun-tahun ikannya. Betul. Ribuan kapal asing di laut kita seperti di negaranya sendiri. Untuk stop hal-hal seperti ini, kalau cuma
dengan cara-cara biasa ya. Kan ribuan kapal asing di negeri kita biasa seperti di negerinya sendiri. Itu kan hal yang luar biasa. Saya melihat dari 1.600.000 nelayan jadi 800, 115 perusahaan hancur selama 10 tahun terakhir dari 2003 sampai 2013 bangkrut. Ya memang ada yang karena mismanagement, tapi banyak mereka karena sudah tidak ada raw material. Ikan pun susah. Kita semua kejar-kejar untuk budidaya lele, mujair, yang pakannya juga impor. Padahal laut kita luas di depan kita, tapi nelayan tangkap tidak dapat apa-apa. Misalnya nelayan Indonesia masuk wilayah Australia, kapalnya diambil, dibakar. Tapi di Indonesia ribuan kapal besar-besar mengambil ikan kita. Nelayan di pinggir hanya tahu bahwa ikan tidak ada. Mereka sebagian mungkin lihat tiap malam ada, kalau orang Natuna, orang pulau-pulau di timur tahu bahwa di tengah laut banyak lampu terang benderang. Tapi beberapa kayak di kita di Indian Ocean kadang-kadang tidak bisa lihat apa yang membuat ikan itu nggak ada. And then people are just taking it, kan? Mestinya kita tidak boleh ini. Dulu ini orang tidak tahu atau pura-pura tutup mata tidak tahu bahwa kejadiannya begini? Saya mungkin pikir beberapa tahu, pasti. Tapi beberapa itu membiarkan, jadi itu seolah menjadi praktek biasa. It's something common, something in common that people do it. Nggak ada yang gota, nggak ada yang mempertanyakan, nggak ada yang maksudnya itu kenapa dibiarin, kan tidak ada. Kenapa ikan langka, kenapa mahal, kenapa kita tidak bisa ekspor. Ya, sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti telah menenggelamkan belasan kapal pencuri ikan. Izin dari 6 perusahaan grup besar telah dicabut dan telah dilaporkan juga kepada Presiden Joko Widodo. Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan memerangi penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing makin kencang. Setelah menenggelamkan kapal ikan asing beberapa waktu lalu, niat Menteri KKP Susi Pujiastuti membersihkan praktek illegal fishing terus berlanjut. Meski Susi enggan merinci kapan waktu penenggelaman kapal karena masih menunggu koordinasi dan bakal ditenggelamkan secara berbarengan. Namun menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, setidaknya ada 19 kapal asing yang bakal ditenggelamkan. Ke-19 kapal itu terdiri dari 13 kapal di Pontianak, 5 kapal KM Sino, dan 1 kapal di Belawan Medan. Yang pasti pihak KKP saat ini telah mencabut izin 6 grup perusahaan besar. Usai rapat terbatas dengan Presiden, Susi mengaku pencabutan SIUP terkait illegal fishing serta praktek perbudakan dan penyelewengan pajak. Dalam 6 grup besar itu terdapat sekitar 15 perusahaan yang dicabut izinnya. SIUP, surat izin usaha perikanan yang kita cabut. Kenapa? Karena illegal fishing tadi, kan? Sampai sekarang karena ada yang perbudakan juga, ada illegal fishing dan perpajakan dan kalau perpajakan nanti kita sudah handoverkan ke Departemen Keuangan untuk ditindaklanjuti. Susi mengaku Presiden Joko Widodo menyambut baik laporannya soal pencabutan izin usaha perikanan tersebut. Tindakan itu semata menyelamatkan sumber daya laut Indonesia yang selama ini banyak dinikmati oleh pihak asing. Termasuk menyoroti keberadaan ABK asing yang meresahkan nelayan lokal karena menangkap ikan di kawasan perairan Indonesia. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, selain itu Kementerian Perikanan dan Kelautan juga telah membentuk satuan tegas untuk pemberantasan penangkapan ikan ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi lintas instansi guna menangani pencurian ikan yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah setiap tahunnya. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, instansi yang dilibatkan dalam Satgas tersebut antara lain Kepolisian, TNI, Kejaksaan Agung, Pertamina, dan SKK Migas. Satgas akan berguna menjaga kedaulatan hukum perairan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tugas dan fungsi yang lebih khusus itu adalah mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Dan kita harap karena di sini sudah semua unsur ada, itu tidak ada lagi pengadilan proses yang mencapai bulan-bulan atau bahkan tahunan nggak selesai-selesai inkrahnya, karena semua ada di dalam satu. Ya, demikian Egan sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
Semoga kita doakan bahwa Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal bersama dengan Bakamla ini mampu menghasilkan kerjasama yang baik supaya penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia dapat segera berkurang. Terima kasih Keko Ranti atas laporan Anda langsung dari gedung DPR MPR Jakarta.